Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah masjid Al-Hikmah Jalan Delima yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tentang sifat salat Nabi ini, mari sama-sama kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menghadiri kembali kajian tentang sifat salat Nabi di pagi hari ini, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari sifat salat Nabi di akhirat nanti, saat ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang salat kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hisabnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, di pagi hari ini, kita akan masuk kepada bab yang menjelaskan tentang sifatul julus lit tasyahhud, tentang bagaimana cara duduk pada tasyahud, atau sifat julus duduk pada saat kita bertasyahud. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana duduk kita di dalam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dalam hadis yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada lit-tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihil yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi isbu'ihi as-sababata wa fi riwayatin wa qabada asabi'ahu kullahu wa asyara billati talil ibham, rawahu Muslim. Jamaah sekalian, hadis yang dijelaskan dalam riwayat
Umar bin Khattab, dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana idza qa'ada litasyahhud, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk bertasyahud, wada'a yadahul yumna ala rukbatihil yusra, beliau meletakkan tangannya yang kiri di atas tumitnya yang kiri atau dengkulnya yang kiri. Wal yumna alal yumna, dan tangan yang kanan di atas dengkulnya yang kanan. Jadi tangan kita di dengkul. Dengkul atau lutut ya. Saya lupa. Bukan tumit ya, lutut. Ya. Mohon maaf. Jadi dengkul atau lutut. Jadi taruh sini. Jangan dibalik. Ya, jadi begini. Tangan kanan di atas tangan kanan, di atas lutut yang kanan atau dengkul yang kanan, dan yang kiri di atas apa? Yang kiri. Kemudian wa aqada salasan wa khamsina, dan akad itu mengikat 53. Maksudnya apa? Di sini disebutkan ay qabadha asabi'ahu wa ja'ala al-ibham 'ala al-mafsil al-awsat min tahtis sababah. Jadi seperti ini. Tangan kita seperti ini. Ini tangan tunjuk. Lalu tangan kita antara jempol apa ibu jari ini benar? Ibu jari ya, atau jempol ya gitu ya. Dan ini telunjuk diginikan. Ini namanya wa aqada salasan wa khamsin. Dan asyababah. Asyababah ini nih. Ujung apa namanya? Telunjuk. Jari apa tunjuk di asyara. Asyara itu diisyaratkan. Maksudnya apa? Dilempangkan ke depan. Kemudian disebutkan dalam hadis, kemudian mata kita tertuju kepada apa? Telunjuk kita. Begini. Jadi kita tidak begini atau tidak begini, tapi apa? Tunjuk begini. Mata kita apa? Tunjuk. Agar apa? Agar jangan mata kita apa? Jangan jelalatan kemana-mana. Dilihat begini. Sama dengan ketika kita berdiri sholat, mata kita melihat ke tempat sujud kita. Ini juga begitu, ke tempat saat dimana jari tunjuk kita apa? Berisyarah. Nah, ini yang dimaksud dengan wa aqada salasan wa khamsin wa asyara bi isbuhi as-sababah, dan berisyarat dengan jari telunjuknya. Ini yang disebutkan apa? Dalam hadis. Ya. Kemudian dalam riwayat Wa'il bin Hujr, ya, kalau tadi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Ibnu Hujr, Wa'il bin Ibnu Hujr disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffahul yusra ala fakhdhihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kirinya di atas pahanya. Kalau tadi di atas apa namanya ini? Lutut. Kalau ini di atas paha. Jadi agak ke belakangan dikit. Agak ke belakangan gitu. Kalau ini pas di sininya. Jadi kalau apa? Jadi kalau yang pertama tadi, kalau kita tasyahud ini pas apa? Di sini. Kalau ini di sini. Jadi di atas apa? Paha. Jadi ada dua riwayat sini. Kemudian wa ja'ala wada'a kaffahul yusra ala fakhdhihi wa rukbatahul yusra, dan juga meletakkan di samping di pahanya juga di dengkulnya yang kiri. Jadi nggak sampai paha sini, antara dengkul. Jadi mana? Nah kalau ini kan namanya apa? Paha di sini. Ini dengkul, maka di sini antara paha dan apa? Paha dan dengkul gitu, di sini. Jadi bukan begini banget gitu. Tapi di sini antara dengkul apa? Dan paha. Ini disebutkan dalam apa? Hadis yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Wa ja'ala hadda mirfaqihil aiman ala fakhdhihil yumna, sama. Summa qabidha baina asabihi fahalaqa hilqah. Kemudian digenggamkan antara jari-jarinya, membuat lingkaran. Jadi seperti tadi, seperti ini.
Membuat apa? Lingkaran sini. Summa disebutkan lagi rafa'a usbu'ahu, kemudian beliau mengangkat jari telunjuknya. Fara'aituhu yuharrikuha yad'u biha. Lalu aku melihatnya, kata Wa'il bin Hujr, aku melihatnya jarinya itu yuharrikuha yad'u biha. Yuharriku itu apa? Digerak-gerakan. Kalau tadi tidak. Kalau sekarang apa? Digerak-gerakan. Dia apa? Digerak-gerakan. Jadi salah satu hadis yang menjelaskan tentang telunjuknya itu digerak-gerakan itu hanya apa? Dalam hadis Wa'il bin Hujr, cuma satu riwayat saja, digerak-gerakan. Gerak-gerakannya juga apa? Jadi digetarkan gitu ya. Gerak-gerakannya apa? Digetarkan. Satu ini aja riwayat apa? Yang lain tidak, cuma apa? Menunjuk saja. Ini dalam apa? Satu riwayat. Namun disebutkan lagi ya, menurut Al-Imam Baihaqi, yahtamilu ayyakunal muradu bitahrik al-isyarah biha la takrira tahrikuha. Bisa jadi, nah disebutkan oleh Al-Imam Baihaqi, salah seorang perawi hadis, kalau tadi kan yuharikuha menggerakkan ya. Bisa jadi hadis tersebut memaknai yang dimaksud adalah menggerakkan isyarat, bukan takrir, bukan ulang-ulang. Jadi gerakannya bukan diulang-ulang, cuma isyarat dari apa? Umpamanya ini ya gini, dari begini gitu. Cuma sekali aja tahrik gitu. Makanya ada yang baca apa? Fara'aituhu yuhrikuha, menggerakkan. Ada yang bacanya fara'aituhu yuharrikuha, menggerak-gerakan. Jadi kalau yuhrikuha menggerakkan dari awal begini gitu, digerakkan sekali. Tapi kalau yuharrikuha digetarkan. Ini menurut apa? Al-Imam Baihaqi. Sehingga apa? Bitahrik al-isyarah biha. Jadi menggerakkan itu karena berisyarat. Tangannya yang tadinya begini jadi begini gitu. La takrira tahrikuha, tidak diulang-ulang, tidak digerak-gerakan terus. Ini yang pertama. Agar apa? Liyakuna muwafiqan. Agar hadis ini sesuai dengan hadis yang lain. Ya. Sebagaimana riwayat Ibnu Zubair, di mana Ibnu Zubair mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi isbuhi idza da'a la yuharrikuha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jarinya apabila beliau berdoa di dalam tasyahud dan tidak menggerak-gerakannya. Tidak menggerak-gerakannya. Ini apa? Jadi memang ini hadis apa? Saling, kalau bahasa kita saling berbeda. Maka di sini menjadi apa? Sebuah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang ketika bertasyahud ini jari diam saja, ada yang digerak-gerakan gitu. Ada yang digerak-gerakan. Sementara Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menggerakkan dari ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Sedangkan imam yang lain seperti Abu Hanifah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asyhadu alla ketika la-nya itu. Tapi kalau Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini apa? Terjadi apa? Perbedaan. Cuman yang menjelaskan tentang menggerak-gerakannya itu memang hadisnya hanya dari Wa'il bin Hujr. Ini saja. Tapi kalau yang lain mengisyaratkan dari awal. Sedangkan Imam Syafi'i walaupun beliau dari asyhadu alla ilaha illallah, ya, seperti kalau kita lihat asyhadu alla ilaha. Tapi tetap beliau begini awalnya. Bukan begini. Awalnya begini. Cuman ketika asyhadu alla ilaha illallah. Illallahnya itu diangkat sedikit, digerakkan sedikit. Kalau imam yang lain seperti Abu Hanifah, asyhadu alla ilaha, asyhadu alla, la-nya situ, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi awalnya memang begini, tetap berisyarah gitu, tetap berisyarah. Bukan apa? Bukan dari begini. Kan biasanya kadang-kadang begini, baru asyhadu alla ilaha illallah kan gitu. Padahal tidak. Imam Syafi'i itu apa? Begini.
asyhadu an la ilaha illallah. Diangkat sedikit, digerakkan sedikit. Yang lainnya asyhadu an la ilaha illallah. La-nya di situ. Ya. Ini apa? Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tentang pendapat-pendapat para imam. Namun su'ila Ibnu Abbas anir rajuli yad'u yushiru bi isbihi. Pernah Ibnu Abbas ditanya tentang di mana seseorang mengisyaratkan jarinya, ya, jari telunjuknya. Faqala, maka disebutkan agar ikhlas. Betul-betul apa? Ikhlas. Dengan apa? Ditunjukkan itu. Itu juga Anas bin Malik menjelaskan juga. Apa maksudnya at-tadarru'? Ya. At-tadarru' itu apa? Menundukkan hatinya dengan apa? Dia tunjukkan jarinya. Ini apa? Penjelasan dari para ulama. Makanya Imam Syafi'i, Asy-Syafi'iyah ayyushira bil isbu' marratan wahidah. Jadi cuma sekali aja dia tidak apa? Bergerak-gerakan. Di dalam apa? Illallah. Di dalam apa? Kalimat illallah. Kemudian jamaah sekalian, bagaimana cara duduknya? Kalau tadi kan tangannya di mana? Nah, sekarang bagaimana cara duduknya? Disebutkan ayyab tarisha fit tasyahudil awwali wa yatawarraku fit tasyahudil akhir. Hendaknya duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ya. Kita harus tahu dulu dalam apa penjelasan ini apa yang dimaksud dengan tasyahud tawarruk dan tasyahud iftirash. Iftirash ini seperti ini. Ini yang namanya iftirash, mohon maaf. Ini namanya iftirash. Kaki kanan kita seperti ini, kaki kiri didudukin dengan apa? Dengan inan kita. Kemudian kalau yang namanya tawarruk ini. Ininya saya lihat dalam hadis itu jempolnya begini nih. Bukan begini. Tapi apa? Begini. Jadi begini. Agar apa? Agar jarinya itu bisa menghadap ke kiblat. Jari apa? Jari jempol apa? Jari-jari kita dari yang kaki. Kalau yang iftirash juga begini. Kakinya dia apa? Jari-jarinya begini. Bukan begini. Tapi apa? Begini. Ini apa? Namanya apa? Tawarruk dan iftirash. Jadi untuk tasyahud awal maka ayyaftarish. Duduknya adalah iftirash. Dan untuk tasyahud akhir duduknya apa? Tawarruk. Jamaah sekalian, at-tasyahudul awal. Apa hukum tasyahud awal? Hukumnya apa? Apakah dia menjadi bagian rukun atau sunnah? Jumhur ulama mengatakan, yara jumhurul ulama anna tasyahudal awwala sunnatun. Bahwa tasyahud awal itu adalah sunnah. Ini jumhur ulama. Artinya apa? Mayoritas kebanyakan ulama. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Buhainah, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qama fi salati zuhri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri pada salat zuhur. Ketika tasyahud ternyata beliau diri gitu. Wa alaihi julusun, padahal itu mestinya duduk. Jadi apa? Beliau diri. Dan beliau tidak mengulang apa? Duduk, habis udah diri, terus saja gitu. Ya, udah diri apa? Terus saja, enggak apa? Enggak duduk. Falamma atamma salatahu, kemudian setelah beliau sempurna salatnya, sajadataini. Beliau bersujud dengan 2 kali sujud. Ini yang disebut dengan sujud apa? Sahwi. Yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalis. Beliau bertakbir pada setiap sujud padahal dia sedang duduk. Qabla ayyusallima, sebelum beliau memberi salam. Jadi sebelum memberi salam pada saat sholat terakhir itu, sebelum memberi salam apa? Beliau apa? Duduk 2 kali, sujud 2 kali sujud. Yang dikenal dengan apa? Sujud sahwi.
Wasajadahu man nasu ma'ahu, dan orang-orang pun, makmum pun mengikuti sujud dengan 2 kali sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ma nasiya minal julus, maka beliau sebetulnya tidak lupa dari duduk. Jadi ini yang dikenal dengan sujud sahwi. Nah, ini kan sujud sahwi sebelum salam. Ada sebuah hadis lagi yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat yang mestinya 4 rakaat, beliau 2 rakaat. Ada yang mengatakan zuhur atau asar. Ketika 2 rakaat, beliau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka para sahabat diam. Ternyata ada seorang sahabat yang namanya Dzul Yadain. Dzul Yadain itu salah seorang sahabat. Saya nggak tahu namanya Dzul Yadain kenapa gitu ya. Apakah itu sebagai lakop saja? Dzul itu artinya yang memiliki, Yadain 2 tangan. Kan orang pasti memiliki 2 tangan. Tapi kenapa disebut Dzul Yadain? Gitu ya. Ada yang mengatakan yang satu tangannya panjang, yang satu pendek. Jadi beda-beda gitu. Ada yang mengatakan dua-duanya panjang gitu. Jadi ukurannya tidak rata-rata seperti manusia. Wallahu a'lam, itu tidak kita sebutkan. Pokoknya disebutkan dalam hadis itu Dzul Yadain. Nah, ketika itu Dzul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, aku siratis shalah am nasitahu?" Wahai Rasulullah, apakah engkau pendekkan sholat yang mestinya 4 rakaat kok jadi 2? Au nasitahu, atau engkau lupa? Atau engkau lupa? Apa kata Rasulullah? Ma kusirtuha. Aku tidak memendekkannya. Jadi ma kusirtu wa ma nasitu. Saya tidak dipendekkan itu sholat, dan saya tidak lupa. Kenapa? Karena memang sholat zuhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Dan Rasulullah tidak lupa. Sehingga para ulama mengatakan yang dimaksud tidak lupa, Rasulullah itu dilupakan oleh Allah SWT. Dilupakan, bukan lupa, tapi dilupakan. Kenapa? Karena nanti akhirnya akan menjadi syariat. Kemudian Rasulullah langsung tambah lagi sholat. Jadi 2 rakaat lagi ditambah. Kemudian beliau terakhir nanti sujud sahwi. Sujud kenapa? Lupa. Nah, dari sini disebutkan berarti tasyahud awal itu adalah sunnah. Namun ulama-ulama Syafi'iyah membagi, ada yang disebut dengan sunnah ab'ad, ada yang disebut dengan sunnah hayat. Sehingga tidak semua di dalam sholat yang ketinggalan sunnahnya itu harus sujud sahwi. Tidak semua yang di dalam sholat ketika ketinggalan itu harus sujud sahwi. Seperti umpamanya doa iftitah. Seorang itu tidak membaca doa iftitah langsung saja dia membaca Fatihah umpamanya. Tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Sehingga dibagi. Maka ada yang disebut dengan sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Ab'ad itu adalah sebuah salat sunnah yang ketika dia meninggalkannya maka ditambal dengan, kalau bahasa Bapak ditambal dengan sujud sahwi. Nah, oleh karena itulah dalam beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ketika seorang imam dia lupa, kemudian ketika mestinya kan duduk, tapi ternyata dia berdiri. Mestinya kan dia duduk tasyahud. Ternyata dia udah berdiri. Kemudian udah Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu balik lagi turun sujud, turun duduk. Kenapa? Karena dia sudah masuk kepada rukun untuk membaca Fatihah berdiri. Rakaat yang ke-3 umpamanya. Sehingga para ulama mengatakan kalau dia balik lagi duduk, maka sholatnya batal. Kalau dia balik lagi duduk, sholatnya batal. Kenapa? Karena dia memenangkan yang sunnah ketimbang yang sudah masuk rukun mestinya. Terus gimana Ustaz? Terusin aja.
Terusin, walaupun jamaah itu pada berisik, subhanallah, subhanallah. Terusin aja gitu kan. Kadang-kadang kita udah masuk alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah masih apa? Berisik, subhanallah, subhanallah. Disuruh juga untuk apa? Disuruh juga untuk duduk. Padahal udah terusin aja. Kenapa? Karena itu sunnah. Nanti terakhir baru apa? Sujud sahwi. Itu aja tambahnya yang disebutkan apa? Kenapa? Karena kalau dia balik lagi duduk, ngikutin jamaah yang pada berisik subhanallah tadi itu, sebab kalau nggak duduk masih tetap di subhanallah mulu kan gitu, maka batal dia. Kenapa? Dia memenangkan yang sunnah, padahal sudah masuk kepada rukun. Bisa dipahami itu ya? Sama dengan ketika takbir. Seseorang ketika sholat Idul Adha atau Idul Fitri, kan ada yang dikenal dengan takbir ziyadah. Kan ada takbiratul ihram, awal sholat itu disebut dengan takbiratul ihram. Ada takbir intikal, takbir berpindahnya dari satu rukun ke rukun, itu namanya takbir intikal, takbir berpindah dari satu rukun ke rukun. Allahu Akbar kan itu. Ada lagi takbirut ziyadah, takbir tambahan. Setelah kita takbiratul ihram dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka ada tambahannya. Di rakaat pertama itu berapa? 7. Rakaat kedua 5. Sementara imam lupa, Allahu Akbar. Kemudian imam lupa, masuk Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini makmum apa? Ramai itu, subhanallah, subhanallah. Terusin aja. Kenapa? Karena takbir ziyadah itu sunnah, sedangkan baca Fatihah itu apa? Wajib. Kalau udah masuk wajib udah. Berarti luput udah. Sah nggak? Sah. Kenapa Pak? Cuma sunnah. Tapi kalau enggak, nanti bisa jadi batal salatnya. Kenapa? Dia menangkan yang sunnah, padahal sudah masuk kepada rukun. Ini kan kadang-kadang apa? Udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Ini jamaah di belakang apa? Ramai banget. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Akhirnya imam grogi, saking groginya dia balik lagi deh. Allahu Akbar. Padahal jangan, terusin aja. Kenapa? Karena berisik. Kalau enggak apa? Kalau enggak dia apa? Enggak diikutin apa? Nah, makanya di sini makmum juga harus paham. Sebab kalau enggak imam juga jadi resah juga. Apalagi kalau dia masuk apa? Udah masuk surat. Kadang-kadang jadi lupa. Kenapa? Berisik banget. Subhanallah, masih subhanallah. Yang di belakang masih. Padahal yang subhanallah juga enggak semua jamaah. Enggak semua jamaah yang apa? Membaca subhanallah. Ini kan segambreng semuanya apa? Baca subhanallah kan gitu. Padahal cukup hanya yang di belakang apa? Imam. Iya. Makanya di belakang imam itu orang yang harus alim, yang tahu kalau imamnya batal bagaimana, kalau imamnya lupa bagaimana, itu imam apa? Makmum yang di belakang gitu. Jangan sampai di belakang imam itu anak kecil, balita lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu. Cuman apa? Nah itu apa? Biar apa? Biar tahu ini. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu di belakang imam itu beberapa imam apa? Rawatib itu udah siap. Kalau imamnya salah, imamnya bacaannya apa? Ada yang kelupaan, itu diingetin. Ya, itu. Jamaah sekalian, ini. Walaupun memang ada sebagian mengatakan itu wajib, bukan rukun, tapi wajib. Sehingga kalau ketinggalan, sah tetap. Ketinggalan apa? Sah tetap. Tapi disebutkan kalau dia ketinggalan apa? Kena apa? Sengaja berdosa. Kenapa? Itu wajib. Jadi ada wajib, ada fardu. Disebutkan apa? Padahal seperti ini, itu hanya di dalam apa? Haji, disebutkan pada ulama. Kalau haji itu ada yang wajib, ada yang apa? Rukun, ada yang sunnah. Ya. Kalau yang rukun, kalau tinggalin, nggak sah sama sekali. Tapi kalau yang wajib, dia boleh bayar apa? Dam. Gitu. Atau denda. Nah ini apa? Tasyahud awal. Ya. Jadi tasyahud awal itu apa? Sebagian ulama mengatakan apa? Bahkan itu jumhur ulama mengatakan tasyahud awal itu apa? Sunnah. Kemudian disunahkan lagi istihbabut takhfifi fihi. Disunahkan lagi untuk meringankan tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu nggak terlalu lama, nggak panjang-panjang gitu. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ya.
Wa yustahabbu takhfifu fihi, disunahkan untuk meringankan tasyahud awal, artinya enggak panjang-panjang, enggak lama-lama. Karena hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raq'atainil ulayaini ka'annahu 'ala rukfi, rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada 2 rakaat yang pertama, berarti tasyahud awal, ka'annahu 'ala rukfi, seakan-akan di atas arab. Apa arab? Arab itu adalah kinayah an takhfifil julus. Ya, sebuah kata-kata kinayah, kiasan tentang begitu ringannya duduk di rakaat di tasyahud yang pertama, enggak lama-lama. Jangan tasyahud yang pertama lama, tasyahud yang kedua sebentar, jangan. Ya, atau dua-duanya lama, tasyahud yang pertama lama, tasyahud yang kedua lama juga, jangan. Jadi ada ringannya tasyahud yang pertama. Sedangkan yang kedua, kenapa lama? Karena nanti di situ ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Disunahkan untuk setelah tasyahud ada doa-doa. Nah, apa? Disunahkan apa? Doa. Kemudian as-salatu 'alan nabi. Yustahabbu lil musalli ay yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahudil akhir. Nah, bagaimana dengan tasyahud awal? Ya. Memang di sini disebutkan wal amal ala hadza inda ahli ilmi. Jadi para ulama mengamalkan hadis ini di mana tasyahud awal itu tidak terlalu panjang. Yakhtaruna alla yutilur rajulu fil qu'udi fir ra'ataini. Jadi para sahabat mereka tidak memanjangkan duduk pada 2 rakaat yang pertama. Dan la yazidu ala tasyahudi syai'an, tidak ada penambahan setelah tasyahud, tidak ada penambahan lagi bacaan-bacaan lain. Pokoknya tidak ada penambahan gitu ya. Kenapa? Untuk meringankan duduk tasyahud. Walaupun ada para ulama menjelaskan bagaimana tentang bacaan sholawat ya, di tasyahud awal gitu kan. Maka sebagian mengatakan dibolehkan tasyahud awal gitu. Walaupun disebutkan lagi selainnya tidak ada penambahan, maka di sini juga terjadi persisihan tentang bacaan sholawat ya, di tasyahud awal. Ada yang tasyahud awal itu hanya tasyahud awal itu hanya sebatas Allahumma sholli ala Muhammad, itu saja. Gitu. Ada yang sampai habis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Gitu. Jadi itu beberapa ini, tapi itu tidak disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Lam yankul annahu sallallahu alaihi wasallam shalla alaihi wa ala alihi fit tasyahudil awal. Tidak ada hadis yang menjelaskan, nah ini dalam riwayat, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat atasnya dan atas keluarganya dalam tasyahud awal. Nah, ini disebutkan dalam hadis tersebut. Sehingga untuk tasyahud akhir itulah bacaan salawatnya disebutkan. Sehingga yustahabbul lil musalli ayyusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam tasyahudil akhir. Hendaknya bagi orang yang sholat di tasyahud akhir membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kalimat salawat. Jadi ada sigat salawat. Jadi enggak bebas salawatnya, ini ada beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana disebutkan dari Ibnu Mas'ud, dari Bashir bin Sa'ad disebutkan, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalliya alaika fa kaifa nusalli alaika. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami agar kami berselawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika. Bagaimana saya berselawat kepadamu? Artinya bagaimana kalimat selawat? Ya. Fasakata, kemudian Rasulullah diam. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, qulu, kata Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Itu salah satu salawat. Ada 7 salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain, ya, disebutkan ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mengetahui bagaimana cara kami bersalam atas engkau. Nusallim. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana saya berselawat? Kalau nusallimu kami tahu, tapi kalau nusalli bagaimana kami Bapak? Berselawat alaika atas kamu. Faqulu, maka kata Rasulullah SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini apa? Salah satu salawat yang diajarkan, dan itu ada banyak, ada 7. Dan dari masing-masing salawat boleh kita pilih. Boleh apa? Kita pilih. Mungkin nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas apa aja sih salawat yang diajarkan Rasulullah yang 7 itu ya, karena banyak itu. Itu apa? Banyak. Ya. Tidak boleh salawat yang apa? Yang lainnya. Umpamanya salawat badriyah, umpamanya salatullah salamullah ala ta'ala. Enggak boleh. Ya. Itu kan salawat Ustaz. Tapi itu bukan salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salli ala. Itu nggak diajarkan. Jadi apa? Nggak sembarangan baca selawat. Jadi selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Kan ada selawat banyak kan itu selawat ya. Nah kadang-kadang ada lagu-lagu bahasa Arab. Padahal itu bukan selawat. Tapi dianggap apa? Selawat itu kan. Padahal itu lagu-lagu cinta. Ya. Ghanili suwaya suwaya. Itu lagu cinta, Mbak. Tapi orang, wah ini selawat nih bagus, enak. Disetel lagi di masjid. Padahal apa? Ghanili suwaya suwaya. Kan nyanyikanlah untukku, wahai kekasihku, pelan-pelan itu. Ini kan bahasa Arab enak gitu kan. Ghanili suwaya suwaya ghanili kan itu. Wah enak banget itu. Itu bukan selawat. Dan itu lagu cinta, sama dengan lagu-lagu Indonesia. Kan ada lagu-lagu cinta kan. Jadi jangan sampai mentang-mentang bahasa Arab, wah ini selawat deh kan gitu. Padahal bukan gitu. Jadi kita lihat dulu, makanya disinilah kita harus tahu artinya. Mentang-mentang bahasa Arab, ini lagu selawat nih. Lagu selawat nih. Kayak gitu. Jadi apa? Jamaah sekalian, jadi itu tasahud akhir. Di mana kita diperintahkan juga, disyariatkan, disunahkan untuk membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah. Nah di sini di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ya, wa inna ma kanati salatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandubah, dan sesungguhnya salat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disunahkan, walaisat biwajib, bukan wajib. Lima rawahu Tirmidzi wa sahahu wa Ahmad wa Abu Dawud an Fudalah bin Ubaid faqala. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Nabi pernah mendengar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seseorang yang berdoa di dalam sholatnya. Kan di tasyahud akhir kita kan berdoa di situ. Ya. Maka Nabi pernah mendengar bahwa seseorang apa? Berdoa di dalam sholatnya. Falam yusolli ala Nabi. Kemudian Rasulullah apa? Orang tersebut tidak berselawat atas Nabi. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ajjala hada. Orang tersebut terburu-buru. Jadi orang tersebut terburu-buru. Nah dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan baca selawat di dalam apa? Membaca selawat di dalam tasyahud akhir itu wajib. Gitu. Kenapa? Karena dari hadis ini. Ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah wassana'i alaihi, summa liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa liyada bima sya'allah. Apabila salah seorang kalian sholat, maka hendaklah dia mulai dengan tahmid kepada Allah, memuji Allah, baca alhamdulillah, wasana alaih, menyanjung Allah. Summa liyusalli ala nabi SAW. Kemudian dia bersalawat kepada Nabi. Summa liyada bima sya'allah. Kemudian dia
berdoa sesuai dengan, atau summa liyad'u bima Allah. Kemudian dia berdoa dengan apa yang ia kehendaki, apa yang dia kehendaki. Kenapa? Karena di dalam tasyahud akhir kan kita disunahkan untuk membaca doa. Salah satunya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebelum salam nih. Kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selawat. Kemudian setelah itu baca doa. Salah satunya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satunya lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam dan di saat tasyahud akhir. Dan itu kata para ulama waktu yang sangat ijabah. Di samping kita sujud, kita berdoa itu waktu yang ijabah, tempat ijabah. Maka pada saat tasyahud akhir pun tempat apa? Ijabahnya doa. Ya. Di sujud juga begitu. Tapi tentunya imam juga harus bijaksana. Mentang-mentang di situ apa? Tempatnya ijabah sujud, imam lamain sujudnya. Kesian makmum. Kalau mau sujud lama di salat sunnah sendirian deh. Atau tahajud dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bisa jadi dari imam, dari makmum ya, bukan dari imam, dari makmum ada orang yang kalau diajak sujud kelamaan hidungnya mampet. Imam nih kelamaan banget hidung saya ini mampet begini kan gitu. Makanya di sini harus bijaksana. Jadi jangan maunya sendiri imam, harus lihat bagaimana makmum bisa gak diajak apa? Sujud lama kan gitu. Tasyahud akhir lama banget. Itu kan waktu apa? Ijabah, singkat panjang banget. Ini makmum yang ada hajat mau pergi nih. Imam lama banget tasyahudnya, mana saya lagi buru-buru lagi. Akhirnya apa? Membuat orang enggak khusyuk. Jadi bijaksana imam di situ. Kenapa? Imam itu harus tahu bagaimana hajatnya para makmum. Ada gak yang nangis anak kecil? Ada gak makmum yang lagi sakit? Jangan sampai dilamakan. Tapi kalau mau sholat sendiri, silakan. Mau selama-lamanya juga boleh. Dirinya mau lama juga boleh. Mau sujud lama juga boleh. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat bermakmum, berjamaah, lihat makmum bagaimana kondisinya. Ini namanya apa? Makmum yang bijaksana dan bijaksini. Nah. Kemudian, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan ad-du'a pada tasyahud akhir wa qabla salam. Jadi ada doa. Artinya bahwa ketika berdoa salah satu adab berdoa. Jadi salah satu adab berdoa disebutkan dalam hadis ini, pertama kita bertahmid. Membaca memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita tahiyat itu kan apa? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Itu kita memuji Allah. Atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan itu kita pernah bahas, ada yang riwayat Ibnu Abbas, ada yang riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua riwayat. Yang pertama at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Riwayat yang kedua, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Dan itu selanjutnya itu sama. Cuman di awalnya saja. Itu bagian apa? Itu bagian dari memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kan berselawat. Dan itu bagian dari adab ketika kita mau berdoa di mana saja, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adabnya kita memuji Allah dulu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dulu. Setelah itu kita berselawat pada Nabi SAW. Makanya ketika Rasulullah SAW mendengar ada seorang yang berdoa,
falam yusalli 'alan nabi. Dia tidak berselawat kepada Nabi SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW mengatakan ajjal hada atau ajil hada. Orang ini terburu-buru. Orang ini apa? Tergesa-gesa, langsung aja minta kepada Allah SWT. Maka kata Rasulullah, summa da'ahu, kemudian Rasulullah memanggilnya. Memanggil orang tersebut. Apa kata Rasulullah? Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Apabila salah seorang kalian salat, maka hendaklah dia mulai dengan memuji Allah. Kemudian wassana alaihi, dan menyanjung Allah. Summa liyusalli ala Nabi SAW. Kemudian dia berselawat kepada Nabi SAW. Summa liyada'u bima sya'a. Kemudian hendaklah dia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah apa? Dia berselawat. Kemudian ad-du'a ba'da tasyahud. Doa pada tasyahud akhir sebelum salam itu disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, summa yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Kemudian hendaklah dia memilih dari permintaan apa yang ia kehendaki. Artinya pilih yang mana saja boleh dari doa-doa tersebut sesuai dengan keinginan kita. Yustahabbu doa pada tasyahud. Jadi disunahkan berdoa setelah tasyahud sebelum salam. Bima syaa min khairait dunya wal akhirah, sesuai dengan yang ia inginkan, baik kehidupan dunia, kebaikan dunia, akhirat, atau dua-duanya boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi SAW allamahumut tasyahud, bahwa Nabi SAW mengajarkan para sahabat tasyahud. Summa qala fi akhirih, kemudian Rasulullah mengatakan pada akhir tasyahud, summa linakhtar minal mas'alati ma nasya. Kemudian hendaklah dia memilih, kita memilih dari permintaan kita di dalam apa? Tasyahud tadi, setelah tasyahud apa yang kita inginkan doa tersebut. Pilih saja. Sehingga wad du'a mustahabbun mutlak. Adapun doa ini tidak wajib, cuman apa? Mustahab, sunnah. Adapun yang tadi, sholawat itu apa? Menjadi apa? Menjadi persisihan para ulama. Tasyahud akhir ada mengatakan apa? Sunnah, tapi yang jelas itu wajib. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan. Karena dia mau berdoa di situ. Gitu. Walaupun ada juga yang mengatakan apa? Sunnah. Gitu. Tapi kalau untuk doa habis tasyahud, itu apa? Mutlak sunnah, tidak ada perselisihan. Sawa'un kana ma'suran au ghaira ma'surin. Ada juga Bapak doa yang memang maksur diajarkan Rasulullah atau yang kita inginkan dibolehkan gitu. Jadi yang kita inginkan dibolehkan. Namun memang yang paling baik adalah doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pasti doa yang sudah dipilih oleh Rasulullah SAW untuk umatnya. Atau doa yang dari Al-Quran. Kenapa? Karena doa Al-Quran itu apa? Doa yang memang Allah SWT sudah ajarkan kepada apa? Hambanya. Itu yang apa? Yang terbaik. Salah satunya yang disebutkan adalah Rasulullah SAW, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian falyata'awad billah min arba'in, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, neraka. Wa min adzabil qabr, dan dari adab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Fitnah itu maksudnya apa? Di sini bukan tuduhan. Ujian. Ujian hidup wal mamat dan ujian mati. Hidup kita menghadapi ujian. Ujian mati juga akan menghadapi apa? Ujian. Saat dimana kita dikubur, fitnah yang pertama itu, ujian yang pertama adalah kita ditanya oleh 2 malaikat yang namanya siapa? Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Siapa Rabb kamu? Allah. Rabb kita Allah. Jangan kita sebut nama manusia, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita sebut nama manusia itu kalimat kufur.
Rabb kita Allah. Kan gitu. Kan ada ketika ditanya man rabbuka, disebut nama manusia. Nggak boleh. Itu kalimat kufur. Kita harus meyakini dengan ucapan kita, dengan hati kita mengatakan Rabbi Allah, Rabbku itu Allah. Jadi apa? Rabbi Allah, Rabbku Allah. Jadi jangan sebut apa? Nama manusia. Mentang-mentang dia orang hebat, Rabb saya apa? Si Fulan, Rabb saya apa? Si Anu. Tidak. Itu kalimat kufur kalau gitu. Kalimat yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran. Karena kita harus mengakui bahwa Rabb kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka itu ujian meninggal. Kalau kita bisa menjawabnya, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau nggak bisa, kita akan mendapatkan adab kubur. Wal iyazubillah. Jadi di situ ada adab kubur dan di situ ada nikmat kubur. Makanya kita minta kepada Allah SWT, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Aku minta Aku berlindung padamu ya Allah dari adab kubur. Adab kubur. Belum masuk ke neraka sudah mendapatkan apa? Adab kubur. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah SWT. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan ujiannya al-masih ad-dajjal. Dajjal nanti pada saat menjelang akhir-akhir kehidupan manusia, hari kiamat, itu akan turun yang namanya Dajjal. Al-masih ad-dajjal. Yang mengganggu manusia. Dia berani mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa macam-macam itu. Ad-Dajjal itu bisa mengobati orang. Bisa apa? Bisa jalan dari sini ke sana itu cepat banget itu. Dajjal itu. Tapi dia sebagai ujian bagi manusia. Tidaklah nabi-nabi sebelumnya kecuali mereka memberitahukan tentang bagaimana dahsyatnya Dajjal yang mengganggu orang-orang beriman. Yang dia apa? Yang diuji adalah imannya. Ya. Inilah apa? Ujian yang besar al-masih ad-dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah suruh ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi ini masih panjang sebetulnya. Namanya juga sifat sholat Nabi masih panjang. Kita mungkin baru berapa persen gitu. Karena kita kan sholat tiap hari ya. Tiap hari sholat. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah, ada sholat yang malam, ada sholat yang siang, dan macam-macam. Maka perlu kita perhatikan sholat kita. Karena ini yang pertama kali nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang sifat sholat Nabi, maka di akhirat mudah-mudahan Allah mudahkan hisapnya tentang sholat kita. Kalau sholat kita mudah hisapnya, maka yang lainnya akan menjadi mudah. Ini saja kita tutup. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.